siapa Yesus bagimu? Siapa Yesus Tanda bagimu? tanya aja. Oke, terus bagaimana Pak? Baru masuk juga saya nih. Apa yang dibahas? Ya, buat abang siapa Yesus? Jawab aja. Yesus. Buat saya, Yesus itu adalah sesuai dengan namanya, juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Itu nama yang diberikan kepadanya oleh malaikat gitu ya. Dia bukan Bang. hakim. Kalau Yesus Bang. bukan hakim datang ke dunia yang pertama. Bang, lanjut diskusi dulu ya. Aku bikin teh ya, Bang. Bang Jack. Pasti kalau berbicara tentang Yesus yang datang ke dunia adalah firman Allah menjadi manusia. Tugas utamanya adalah sesuai dengan namanya, menjadi penyelamat manusia dari segala dosa dan pelanggarannya. Lain daripada itu, kalau dikatakan dia sebagai hakim, belum, nanti dia akan datang sebagai hakim. Oke, berarti Yesus adalah utusan Allah. Berarti Yesus itu nggak apa, hanya budak ya, hanya pelayan ya. Setuju ya? Boleh saya katakan adalah Yesus adalah manusia yang paling hina di dunia. Yesus adalah budak atau pelayan Allah, betul? Dikatakan seperti itu juga lebih parah daripada itu juga diberikan kepadanya nggak apa-apa. Itu menurut data kan utusan Mesias itu pelayan, budak, Udah korban. yang diludahi, yang disalib. Kalau ada hukuman yang paling hina pada waktu itu Nggak bagi dia, nyambung. itu yang diberikan. Nggak nyambung. Jaka sembung, Mbak Gol, nggak nyambung. Blok. Bahasanya kok begitu? Gitu. Saya perjelas bahwa Yesus itu adalah budaknya Allah atau utusan Allah. Boleh. Dengan atong bain bahasa Tidak. Jack. Dalam Ulang bahasa tendensi seperti itu, semuanya kita katakan tong nggak mau apa-apa. berdiskusi Jack. Dengan atong bahasa ibain juga. Jadi Jika kalau Allah adalah Tuhan bagi mungkin Anda seorang Kristen, jika Anda percaya bahwa Allah adalah Sang Pencipta, berarti Yesus hanyalah pelayan, budak, utusan. boleh. Dalam bahasa Kristen dikatakan dengan doulos itu lebih hina daripada yang abang katakan. Nggak nyambung kan? Setuju kah kamu itu? Setuju, saya setuju akan hal itu. Ya udah selesai, nggak ada yang mau didiskusikan lagi sama kamu dengan saya. Oke, tapi kenapa dia harus menjadi manusia itu harus kita bicarakan sehingga makna esensi daripada siapa Nggak Yesus pengen saya mendengar itu, nggak pengen saya mendengar. Kenapa manusia, kenapa ini, nggak pengen saya mendengar. Oke, Udah terima selesai. kasih. Oke, berarti tergantung kita lah. Ibaratnya handphone ini, jadi handphone ini bagi kita sebagai apa gitu. Saya pegang Saya handphone. dengar khotbahmu, saya nggak pengen dengar khotbahmu, nggak pengen. Oke, terima kasih lah kalau gitu. Lanjutlah dulu, siap, saya dengar. Setuju kamu, udah selesai, nggak ada lagi yang mau dibahas lagi. Jadi gini, handphone ini sebagai apa handphone ini bagi saya? Ya, Kok handphone ini mbakmu boleh nggak sebagai banyak alat dengarnya? game, tapi boleh juga alat belajar bagi saya gitu kan. Kembali kepada perspektif kita, Bang, gitu. Tapi tanya saya, kenapa handphone ini menjadi alat mencari uang bagi saya? Bagi orang hanya menghabiskan uang, tapi nggak bagi pengen orang. saya dengar khotbahmu, udah. Oke, jadi ditanya tapi giliran dijawab nggak diterima, gimana itu? Nggak pengen saya dengar khotbahmu. Yang jelas sudah kamu akui bahwa Allah adalah Tuhan bagimu, Yesus adalah pelayannya atau utusan. Udah selesai. Udah kamu akui, udah selesai. Handphone itu sebagai apa? Penghabis pulsa atau menghasilkan uang gitu kan? Jawab masing-masing dulu. Penghabis uang boleh, artinya ada orang menjelaskan kita terima. Tapi kalau handphone pencari uang kan kita harus terima semua, berarti tidak langsung kita tutup pertanyaan itu gitu, Bang. Akuinya data yang tertulis udah selesai, nggak perlu apa yang kita perdebatkan lagi di sini. Sebagai Yesus boleh seperti itu. Makanya kita tanya bagi orang kan ini yang bagimu katanya di sini. Berarti pertanyaan itu luas, Bang. Kalau langsung tutup seperti itu ya, buat aja langsung kesimpulan. Jangan bertanya, gitu kan maksudnya. Jangan bertanya, berarti Yesus itu adalah budak, selesai. Buat judulnya seperti itu, jangan buat pertanyaan. Kan itu yang jadi gimana diksi kita itu harus kita pertahankan. Kita bertanya berarti biarkan orang menjawab. Udah Kalau kamu abang buat akui statement, Allah adalah Tuhanmu, Yesus adalah nabimu. Selesai. lebih Itu baik pengakuan. abang buat judul Yesus itu adalah
Gitu akui langsung jawab Allah adalah selesai. Tuhan. Abang buat Yesus adalah narasi yang nabimu, sudah kamu mempertanggungjawabkan akui. narasi abang gitu Udah kan. selesai kan? Allah Belum adalah selesai, Tuhanmu, gara-gara Yesus adalah pertanyaan nabimu, udah terbuka selesai. bang. Pertanyaan terbuka nggak itu tertutup? Judul ini tertutup apa masih terbuka? Udah kau akui Allah adalah Tuhanmu, Yesus adalah nabimu. Udah Buat selesai. judulnya Nggak perlu seperti lagi itu. saya bertanya sama Jangan kamu. buat pertanyaan terbuka. Gitu bang, itu namanya diskusi. Makasih, mohon maaf kalau begitu. Selesai diskusinya. Allah adalah Tuhanmu, Yesus adalah nabimu. Sudah kamu akui, udah selesai. Apa yang mau dibahas lagi? Berarti tertutup pertanyaan itu atau terbuka? Judul itu terbuka atau tertutup bang? Judul tertutup atau terbuka? Aduh. Aduh. Itulah kita diskusi harus membuat satu argumen. Kalau abang buat statement seperti itu, baru Pokoknya nanti kamu saya- sudah akui Allah adalah Tuhanmu, Yesus adalah nabimu. Sudah selesai. Nah, Mau saya terbuka, buat tadi satu Itu pendekatan. kamu aja yang menyikapi sendiri. Oke, saya buat tadi pendekatan. Handphone itu bagi kita sebagai apa? Kan terbuka pertanyaan itu. Biarkan orang menjawab dan abang tanya. Itu yang abang kejar. Ketika ada statement orang, abang kejar benar nggak dia seperti itu. Jangan langsung tutup. Udah selesai katanya. Ya, apa aja grup ini? Kalau udah selesai, ngapain buat pertanyaan lagi gitu kan? Mau dibahas udah kamu simpulkan, udah selesai lah. Allah adalah Tuhanmu, Yesus adalah nabimu. Ada Sudah selesai. kalau saya bilang untuk apa handphone bagimu? Untuk saya injak-injak. Abang tanya dong saya kenapa handphone saya injak-injak. Tapi ada orang mengatakan handphone cari uang. Tanya, kejar. Itu namanya diskusi. Jangan langsung udah handphone selesai untuk injak selesai kan. Yang lain jawabannya bagaimana? Apakah abang mengabaikan orang yang punya handphone untuk mencari uang? Abang udah selesai handphone untuk diinjak-injak selesai. Gitu kan nggak bagus. Handphone untuk diinjak-injak selesai. Jadi handphone cari uang nggak usah kita tanya lagi alasannya. Anda sudah menjawab apa yang kita inginkan, nggak perlu berdebat. Ya kita sudah mengetahui Tuhanmu Allah, nabimu Yesus, sudah selesai. Belum selesai. Tanya saya kenapa handphone itu saya injak-injak. Kenapa Yesus itu sebagai budak. Tadi tanya juga saya. Mungkin ada jawaban saya yang lain juga. Kan belum selesai sebenarnya bang. Abang langsung tutup. Udah selesai katanya. Enggak begitu diskusi. Berarti abang yang menyimpulkan. Padahal masih ada narasi-narasi orang yang lain yang ingin diutarakan. Memperkaya pemahaman kita. Memperkaya debat kita. Memperkaya mungkin narasi-narasi kita. Itu namanya diskusi. Karena pertanyaan Anda kan abang sudah masih menyebut terbuka. Yesus itu budak kan, Bang? Yesus kan budak. Boleh. Bang. Nah, tapi ada kan Iya, jawaban jadi yang nama lain. firman-Mu, Handphone Bang. ini Bukan. saya buat untuk lempar tikus, gitu kan? Kenapa handphone untuk lempar tikus? Katanya jawab baru. Tapi saya bilang handphone itu untuk alat saya belajar. Kenapa? Tanya lagi, gitu namanya diskusi. Ya orang udah paham Bang. Kalau budak ya berarti itu manusia Bang. Itu ciptaan. Nah karena Tuhan sang pencipta bukan budak gitu. Jadi udah jelas lah bahwa Anda ini mengimani kan Yesus budak manusia. Bukan Tuhan sang Saya pencipta. katakan adalah Yesus Tuhan. Tanya Nah, itu saya nanti Anda juga. sudah dualisme. Anda nanti minum paramek itu. Muter-muter. Oke, saya tanya lagi. Quran itu kertas atau kitab suci? Di sini bukan room Islam Bang. Ini room Oke. Kristen. Kitab itu kertas atau kitab suci? Tidak sesuai memang kan untuk pemilihan. Alkitab itu kertas atau firman Tuhan? Anda terjemahkan dulu, definisikan apa kita. Nah, sehingga saya katakan ketika Yesus saya katakan sebagai firman Allah yang menjadi manusia, tanya alasannya. Kalau saya katakan Alkitab itu hanya kertas, tanya alasannya kenapa? Kenapa Yesus katakan sebagai budak? Tanya alasannya. Sehingga terbuka masih pertanyaan ini bagi kita sebagai
sesuatu nggak yang harus perlu- kita bahas lebih. saya Jangan nggak langsung perlu ditutup tahu alasannya, pertanyaan Bang. selesai katanya, kan nggak bagus. Kalau saya nggak perlu alasannya karena saya ini orang apa ya, orang normal, Oke, orang nggak kita setengah stres ya, diberikan. Bang. Kalau namanya Tuhan ya nggak mungkin jadi budak Tuhan. Oke, makanya Sang pencipta ditanya kalau saya segalanya, katakan nggak Alkitab mungkin itu dia tadi budak. kertas dan katakan firman Tuhan, tanya alasannya, baru di sana kita terbuka akan Terus Anda samakan dengan analogi Tuhan gimana lagi, Bang? Oke. Kak, silakan Pernyataannya Kak. begini dia, Layangan Purba, ya. Kalau dari dirimu sudah keluar pernyataan, artinya tidak butuh ditanya lagi. Artinya kalau Anda mengatakan demikian, berarti Anda butuh validasi. Itu aja sih, simpel. Bukan validasi, dikonfirmasi kenapa saya berkata seperti itu yang namanya diskusi. Bukan validasi lagi, tapi Artinya buat satu begini, konfirmasi, ketika Anda mencari mengeluarkan informasi narasi, kenapa saya itu berkata tidak perlu seperti itu. dikonfirmasi. Itu. Berarti kalau Anda minta kami untuk mengkonfirmasi, berarti Anda butuh validasi. Udah, sesimpel itu. Nah, kalau dijawab langsung ditanya kenapa, itu namanya berkembang diskusi. Saya katakan Yesus itu sebagai Itu manusia. yang nggak berkembang diskusi, itu bukan perkembangan diskusi, tapi Anda meminta validasi. Namanya buatlah satu, Anda butuh bukan validasi di situ. tapi buatlah pertanyaan Yesus itu sebagai manusia, selesai. Baru saya kejar. Tapi kalau pertanyaan begini berarti saya jawab bisa ada 20 jawaban saya, Bang. Tanyalah saya kenapa ada 20 yang tadi kan. Kami nggak perlu nanya lagi ketika Anda sudah mengeluarkan pernyataan. Kami nggak perlu mengkonfirmasi. Oh, berarti Simpel. abanglah yang menyimpulkan kalau begitu. Jangan ditanya lagi gitu loh. Simpulkan aja, jangan buat pertanyaan. Nah kan jelas tadi Abang bilang Tuhan Anda Allah, Yesus itu budak. Ya manusia. Ya Dia Tuhan sebagai yang pasti bukan doulos. manusia, Bang. Manusia bukan Doulos Tuhan. itu artinya Tuhan manusia kan yang pencipta, paling hina. manusia diciptakan. Nah, tapi ada juga makna yang lain di dalam gitu. Makanya saya kan analogikan tadi dengan handphone. Handphone itu bagi kamu sebagai apa? Biarkan orang menjawab, tapi tanya nanti kenapa dia menjawab seperti itu. Namanya diskusi, Tuhan menambah. kok Anda analogikan handphone buatan manusia. Oh, Gimana lagi, analogi, Abang? ngerti artinya analogi enggak, Mbak? Iya, tapi Tuhan Sang Pencipta mau kok analogikan apa Ketika namanya saya handphone. katakan, Kemarin ada yang analogikan telur lagi, Kak, Yesus- cem-cem. Yesus Tuhan itu itu sebagai menanamkan telur. Tuhan. Yalah saya kenapa seperti itu? Itu namanya diskusi. Jangan, oh itu selesai katanya. Oke, nggak bagus. Jadi Anda mengakui Tuhan Anda Allah. Ya, kami mau apa lagi? Ya udah jadilah menurut imanmu. Tuhanmu Allah. Yesus budak buat kamu. Ya udah, Berdiskusi jadilah menurut itu imanmu. tujuan kita adalah untuk membuka wahana berpikir kita, bukan untuk langsung membuat satu kesimpulan. Bukan wahana. Pahami Purba, wahana itu adalah permainan. Wacana bukan wahana. Oke, baik, diskusi Pahami kita ini wacana, udah langsung pahami selesai wahana. dong. Selesailah apanya nih? Jadi harapan kita Berarti diskusi. kalau Anda mengatakan wahana, berarti Anda menganggap Tuhan itu sebagai mainan Anda. Enggak, di dalam Iya dong. permainan kita bahas dia maksudnya gitu loh. Dalam permainan kata-kata kita, narasi kita bahas. Itu maksudnya. Ayo, jadi ketika kita Kalau katakan tadi dia Anda sebagai menyebut firman Yesus itu Allah, Tuhan, nah itu perlu tanya kita saya. membahas. Ketika Karena saya mengatakan, mungkin ada orang Kristen mendengar, oh si Purba ini mengatakan Yesus itu sebagai budak. Baru dikejar saya kenal itu, baru saya jawab. Kaget saya itu. Jauh sebelum Anda mengatakan Yesus itu budak Purba, orang Katolik juga sudah mengatakan itu. Bahkan orang Katolik jauh lebih parah mengatakan Yesus itu sebagai tumbal. Jadi udah kalau biasa. kata tumbal itu mungkin ada tendensi negatifnya kepada hal-hal penyembahan di luar kekristenan. Tapi nggak apa-apa, saya terima dalam arti yang lebih kompleks saya berpikir gitu loh. Gak jadi masalah buat saya. Jadi di sana kan kita mempunyai wahana yang cara berpikir yang lebih luas lagi ketika ada mengatakan tumbal seperti itu. Tidak. Lagi. Udahlah, Dep. Ini kayaknya tuannya cuman sebagai mainan doang. Lah, Hanya karena Allah, dibawa Bang. sebagai Hanya- permainan ini di pertanyaan ini kan sebagai Tuhan mainan bisa perkataan ini sahadatkan sehingga saya mungkin, Kak. ikutin Tuhannya polanya. Allah, Kak. Karena Ryan Tuhannya kan Allah. Udah disahadat aja Bang kamu, Bang. Oke, jadi kita bicara dulu pelan-pelan sehingga nanti dalam pelan-pelan itu
Kalau saya orangnya nggak butuh bicara pelan-pelan, Purba. Saya butuhnya bicara sesuai data yang eksplisit, data yang konkret. Saya bisa tunjukin saya akan berikan mulai dari data tadi yang malam banyak. saya diskusi di room ini. Saya Sekarang nggak pernah tidak menunjukkan data. Mau? mau, ayo Saya bisa silakan. layani Anda. Saya bisa layani narasi daripada Anda. Tetapi ada tapinya nih. Siap. Apakah Anda mau berdiskusi dengan saya melalui data eksplisit? Siap, siap, siap. Implisit juga, eksplisit juga mungkin teori-teori yang lain juga akan kita terima. Implisit, eksplisit saya akan terima. Bagaimana? Oke, bagi Abang Yesus itu sebagai Kak Cemcem aja, Kak Cemcem kau berdiskusi sama Kak Purba ini. Kalau kita Oke. semua sudah enggak, Ya, karena dia udah mengakui Tok Tuhan. Deborah, Tok Kak Deborah Cemcem bagi silakan. Apa Anda ide, Yesus Kak? itu sebagai Silakan. apa? Saya akan bertanya Ah, sehingga saya Purba, kejar Kak nanti Purba. jawaban Anda gitu loh. Kalau saya memang Yesus itu sebagai Tuhan yang melakukan karya keselamatan dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai Tuhan datang kembali untuk yang kedua kali, yang melakukan satu Tuhan, satu roh. Seperti itu pemahaman saya. Oke, boleh saya kejar jawaban itu? Itu namanya diskusi. Bisa nggak dipertanggungjawabkan jawaban itu sehingga jawaban itu ada dasarnya untuk mengatakan itu? Bisa nggak saya kejar? Ya, silakan, ngapain dikejar orang itu iman saya. Nah, berarti membuat alasan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Dia saya yang bertanggung jawab. Oke. Maksudnya gimana sih kamu? Oke, makanya Apa yang itulah. jawab? Emang yang melakukan Tuhan sebentar. Emang yang melakukan karya keselamatan dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai kita pahyu kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Emang berapa Tuhan? Kan saya bilang melakukan karya keselamatan itu dari awal sampai akhir ya Tuhan sendiri yang melakukan karya. Karena Ya. apa? Ciptaan manapun, malaikat mau rasul mau nabi itu nggak bisa ya, tidak punya kuasa untuk menebus manusia dari dosa Ya. atau menyelamatkan Mbak manusia. Cem. Jadi yang melakukan satu Tuhan, satu roh. Begitu. Makasih. Itulah yang begitu. katakan. Ketika ada pertanyaan itu berarti sekarang Cem sudah mempunyai argumen untuk mempertahankan. Kan aku nggak langsung selesai. Saya bilang kan nggak bisa seperti itu. Ketika yang tadi ada selesai katanya loh kok orang masih terbuka, jawaban itu masih bisa harus kita gali ulang supaya memperdalam jawabannya Mbak Cem yang tadi. Kok langsung dibilang selesai kan nggak elok. Saya hargai jawaban itu gitu loh. Nggak saya bilang selesai kan nggak bagus. Itu yang ingin saya katakan. Makasih jawabannya, sangat setuju saya jawaban itu. Apapun jawaban kita sangat setuju, tapi ketika ada pertanyaan nanti kenapa engkau mengatakan Yesus sebagai Tuhan penyelamat, baru nanti ada narasi-narasi yang diberikan untuk nggak langsung dibilang selesai kayak yang tadi gitu. Itu yang ingin saya maksud. Terima kasih jawabannya sangat bagus gitu. Kalau dikatakan saya Yesus itu adalah budak, tanya lagi saya kenapa saya katakan seperti itu. Jangan langsung selesai gitu. Itu maksud saya. Makasih jawabannya. Saya nggak salahkan, saya tidak langsung terima, bangsakan menolak, enggak. Saya terima jawaban itu yang akan kita gali dalam diskusi kita. Itu namanya diskusi. Jangan langsung bilang selesai, tutup ya. Selesaikan aja labnya ini, selesai. Kalau udah selesai, ngapain buat pertanyaan lagi? Gitu maksudnya. Makasih jawabannya, bagus. Ada jawaban yang lain juga Yesus itu sebagai nabi ya silakan, kan ada Alkitab juga mengatakan itu. Tapi ketika ada narasi-narasi yang lain, Yesus itu sebagai rasul, sebagai gembala, Yesus itu sebagai guru, kan banyak jawaban yang nanti akan kita terima sesuai dengan fakta Alkitab, implisit dan eksplisit yang dikatakan yang tadi. Yesus itu dari dulu menjadi penyelamat katanya, itu kan eksplisit dari perjanjian lama. Kata Yesus itu kan belum ada di sana, tapi karyanya itu ada. Kan kita gali jawaban-jawaban, langsung bilang selesai kan kurang elok.
Terima kasih. Perjanjian lama Yesus gak ada, gimana sih? Kenapa ada di perjanjian lama dikatakan Yesus, berarti ada representasi Yesus, ada pernah pribadi manusia datang atas nama Allah dalam perjanjian lama kan? Apakah itu nanti ada korelasinya dengan Yesus yang lahir sebagai manusia? Nah, itu akan kita gali, Bang. Itulah namanya diskusi gitu. Bang, kan nggak langsung kita close kan pertanyaan yang jawaban yang tadi kan? Apakah Yesus ada perjanjian lama? Nah, baru kita menjawab. Ketika saya katakan seperti itu, tanya saya seperti Nggak itu. ada, Pak. Nggak ada. Pak Lain, Yesus Yesus memang belum ada tidak di perjanjian. Yesus belum ada Tapi di perjanjian lama, karyanya, Pak. karya menyelamatkan itu ada. Nama Yesus adalah penyelamat, tapi karya penyelamatan ada di perjanjian Nggak ada. lama. Yesus di perjanjian Secara- lama belum ada, Pak. Benar, tapi karya Yesus ada nggak di perjanjian lama? Perjanjian lama gak ada. Karya penyelamatan ada nggak di perjanjian lama? Iya betul. Jadi yang melakukan itu satu Tuhan. Jadi di perjanjian Nah. lama Tuhan Yesus itu sudah ada sejak kekekalan. Ya, jadi Yesus bernama saya juga, Yahweh, tapi YHWH. karya nama itu belum ada, tapi Ya. karya itu ada. Belum Cem-cem. betul, karyanya sudah ada. Nah, Yang melakukan satu itu yang Tuhan, saya satu roh. Seperti ini. Makanya ada perjanjian lama itu artinya apa? Itu bahwa perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama sebelum Tuhan datang, perjanjian baru setelah Tuhan datang. Itu bedanya. Jadi itu saling berkaitan. Perjanjian lama, perjanjian baru sampai kita pahyu itu saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa diobrak-abrik. Jadi Alkitab itu semua benar. Firman Tuhan itu di dalam Alkitab semua benar. Hanya saja cara kita memahaminya itu berbeda-beda. Begitu loh, cara penerimaan, cara penjelasan kita itu masing-masing pribadi itu beda-beda. Begitu. Jadi firman Tuhan di dalam Alkitab semua benar. Boleh paham ya? Hanya saja kita. Kak Jem, Iya, izin lanjut. dulu ya. Izin dulu ya Kak Jem. Tadi kan kata si G, ya inilah yang selalu dibantah sama Marsion. G ini kan salah satu pengikut dari sana. Tadi si G, dari pernyataan si G tadi mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak ada di perjanjian lama. Oke. Pernah nggak saya Oke. mengklaim dulu. diri saya itu Bentar sebagai dulu. diam. Kau diam. Pernah nggak saya mengklaim diri saya dulu sebagai dong. Marsion? Karena kan Diam. orang yang bertanggung Pernah jawab nggak? nih. Pernah nggak saya menarasikan diri saya sebagai Marsion? Pernah nggak? Pernah nggak? Tapi saya Jawab. kenal Anda, G. Pernah Bentar dulu, nggak? G. Pernah nggak dari mulut saya bilang saya Marsion? Pernah nggak? Tapi Pernah kan nggak? dari Pernah penjelasan nggak dari narasi mulut Anda yang saya? menolak, Pernah nggak yang dari mulut Bace, saya menyatakan bahwa Bace, saya ini Marsion? Sebentar Pak, sebentar ya Pak, ya maaf Pak. Kalau ada Pernah mengatakan nggak? kenapa Iya, Anda kebiasaan mengatakan Anda, apa Pak. narasinya Pernah nggak? gitu. Pernah nggak Pernah, saya dari menyatakan penjelasan diri yang saya Anda sering sebagai katakan. Marsion? Pernah nggak? Pernah. Jawab. Pernah nggak? Pernah. Pendusta. Pernah. Kau tuh pendusta. Kenapa Diskusi saya begitu. katakan pernah? Apa dasar Dari Anda penjelasan mengatakan Anda, saya G. Marsion? Bentar dulu, Apa Bang Purba. Siapa tahu ada Bentar ya. pernyataan-pernyataannya Purba. Cem yang mengarah kepada Marsionisme Bang Purba. ya. Uraikan Bang, Bang Purba. gitu. Uraikan, kami Sabar dengar. dulu, Bang. Sabar dulu, Bang Purba. Pernah waktu masih si G ini dekat sama seseorang dari narasi dia yang yang memaki-maki YHWH, yang hanya menerima Yesus, itu artinya apa? Anda pernah mengatakan itu? Sekalipun secara tidak langsung Anda tidak mengatakan Anda itu pengikut Marsion, tapi dari penjelasan Anda, kita bisa simpulkan. Makanya tadi, kenapa tadi Anda mengatakan belum? Yesus tidak ada di perjanjian lama? Saya Udah. tunjukin buktinya Udah. kalau Yesus itu ada di perjanjian lama. Sebentar, kasih saya waktu. Saya tunjukin buktinya bahwasanya Yesus itu ada di perjanjian lama. Ada ayatnya kok, tenang. Oke, Marsion itu pengikut siapa? Pengikut Kristus kah? Yesusnya yang kalian ambil, YHWH-nya, namanya sebelum dia menyatakan diri. Saya Kalian bertanya, Marsion itu pengikut Kristus bukan? Bisa dibilang bukan pengikut Yesus Kristus sejati. Belajar yang banyak kamu ya. Saya sudah belajar.
Saya sudah sering ikuti si Boruni Yesus. Ayo. Tapi saya bisa buktikan buat Bang Purba ini, buat pernyataan kita tadi mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak ada di perjanjian lama. Ya, nama Yesus, Yesus kan ada dari Maria, tapi karya penyelamatan kan saya bilang, saya garis bawahi pernyataan saya. Yesus memang lahir dari Maria beberapa ribu tahun yang baru lalu. Tapi perjanjian lama mengatakan juga. pernyataan itu setelah saya bantah narasi Anda tadi. Enggak, Bang. Enggak. Saya konsisten dalam perkataan. Saya adalah orang yang bagaimana juga di Taman Eden itu juga ada pernah penyelamatan itu adalah keturunan perempuan yang dikatakan ke dalam Kejadian 3:15 itu, sehingga kalau kita kan Yesus ada di perjanjian lama, nama Yesus baru Ini muncul nih. di Maria, tapi karyanya Host, coba besarin ada di saya, host. perjanjian lama. Coba sarin saya, host. Kalau memang Gitu ya. Yesus tidak ada di perjanjian lama, Bang Pur, Udah lahir belum Yesus di perjanjian lama? Apa Kalaupun dia mengatakan sebelum Abraham aku ada, berarti bukan Yesus yang lahir jadi manusia berarti itu. suruh dari- LI menghapus ini dong. Yang Anda katakan itu. Suruh LI menghapus ini. Berarti yang di Yohanes 8 ayat 58 ini salah ini. Ini palsu ini berarti. Mau karya keselamatan kah? Mau karya penciptaan kah? Berarti ini salah. Aku ada sebelum Abraham ada, gitu kan? Berarti keberadaan YHWH itu harus ada, yang sahab maha ada itu harus kita pahami. Tapi ketika Yesus kita katakan sebagai pribadi manusia yang mati di kayu salib, harus kita bisa bedakan antara eksistensi dan praeksistensi, Bang. Itu yang saya katakan yang tadi, saya garis bawahi, Yesus yang lahir dari Maria belum ada secara historis kronologis dalam perjanjian lama, tapi karena karyanya Perkataan Yesus sendiri loh ini. betul, sehingga kita bisa mengerti makna Berarti Anda mau praeksistensi bantah dan perkataan Yesus di sini dong berarti. oke, tidak selamanya kita harus masuk dalam makna literas, makna tekstual seperti itu, tapi ada makna yang harus kita tafsir Ini dari bukan sudut pandang. tekstual dalam original teks sekalipun. Ayat berapa itu, Bang? Ayat 58. Anda Oke, bisa jadi- cross-check ke original teks. Betul. Yang saya maksud Anda adalah bisa ketika cek Yesus di lahir, historisnya ulang- sekalipun, Anda bisa cek ini. Bang, Makanya yang yang dibantah saya sama maksud. Marsion ini. Supaya Mereka kita hanya tidak terima terjebak. Yesus yang setelah lahir, tapi mereka Bang. bantah ini. Siap, Sebelum siap. dia menyatakan dirinya, mereka bantah sebagai YHWH. Saya mengerti maksud Abang, tapi maksud saya belum Abang langsung terima gitu loh. Di sanalah enaknya diskusi. Karena Yesus Yesus yang diberi nama oleh malaikat Gabriel yang lahir dari Maria itu harus kita ingat kronologis gitu loh. Jadi saya nggak mau terjebak juga di dalam Berarti narasi gini loh. gitu loh. Lihat, mau karya kan aku tadi udah katakan, mau karya keselamatan pun, mau karya penciptaan pun, mau karya apa sekalipun, ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak ada di perjanjian lama, berarti ini salah. Paham nggak Yesus maksud saya yang apa? lahir dari Maria 2000 tahun yang lalu, kira-kira udah lahir belum dia zamannya Abraham? Berarti apa yang Yesus katakan ini salah, suruh aja dong dihapus Bukan ini. salah, sehingga Berarti saya katakan Yesus tadi itu ada palsu. praeksistensi Yesus sebagai manusia, berarti praeksistensi Yesus sebagai manusia. Saya mengerti maksud itu. Bahkan di Taman Eden Anda juga ngerti nggak ada. maksud saya apa, Bang Purba? Bang Purba ini kan seorang guru pendidikan agama Kristen nih. Siap, Kan siap. tadi saya sudah tegaskan, mau karya keselamatan sekalipun, mau karya penciptaan sekalipun, atau mau karya apapun, pahami ya teksnya, Siap. konteksnya pahami. Ini Yesus berkata di sini dengan tegas. Apa katanya? Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Betul. Terus yang lahir dari Maria Jadi udah ada mau belum? apapun yang Anda katakan, ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak ada di perjanjian lama, berarti ini salah. Itu konsistensi. Saya tidak salah. konsistensinya. Makanya Abang langsung batasi pernyataan saya tadi. Saya nggak batasi kan. Tadi kan Anda mengatakan diskusinya. ketika dia lahir dari Maria begini begono. Ya terus saya mengatakan mau apapun karya Yesus pada saat itu, mau dia sebelum lahir dari rahimnya Maria, tapi Nah. dari pernyataan Yesus di sini,
ketika Anda mengatakan Yesus itu baru ada setelah dia lahir dari rahimnya Maria, artinya perkataan Yesus di sini salah. Impian yang kumiliki sebelum dunia ada katanya, berarti Terus? wah, lagi dunia ini. Kalau begitu, kita berbicara kronologis juga Bang di dalam berteologi gitu loh. Kita harus melihat itu secara ini yang luar biasa, Bang. Selalu yang diputar balikan Jadi sama ketika- orang-orang teologi. Nah, Bang, ya sama seperti Allah yang Anda sembah. Nih, ada bukan namanya lagi. kurios, Ketika Anda ada namanya kronos, Bang. Kita harus masuk dalam dua kata itu. Ketika berbicara kurios, saya setuju. Mau apa, Kronos Bang? berarti Itu harus buatan kita ada manusia, urutan Bang. waktu. Berarti gini loh, Bang. Bang Purba ini Dunia ini yang adalah mau Abang kronos. ikuti perkataan Pada manusia. mulanya Apa berarti perkataan ada itu, Bang? awalnya. Abang Tahu ini nggak kronos? mengeneralisir semua. Ketika kita berbicara Bang Purba, kronos, gini loh, berarti Bang ada Pur. pada mulanya, ada Mau perluan kronos waktu. sekalipun mau Abang Bang Pur, gini ya. Mau Ya, siap. kronos sekalipun sebelum Abang katakan kronos, mau sola gratia sekalipun, itu buatan manusia. Paham gak sih? Buatan manusia kalau ada itu maknanya, kenapa abang risih gitu Di loh? mana ada maknanya? Sola gratia semua karena anugerah, salah nggak? Kita menjelaskan itu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu artinya sola gratia. Kenapa abang risih dengan sola gratia? Sola gratia itu buatan siapa? Kronos itu buatan siapa? Buatan manusia. Memang itu rumusan yang diberikan untuk menjelaskan sesuatu. Ada. Sola gratia artinya apa, Bang? Aduh, ngakak cuy. Atau teori supaya bisa kita memahami esensi daripada apa yang kita pelajari Bang, gitu loh. kalau anda mengatakan Ulangi, saya akan bertanya kembali kepada abang kalau begitu. Sola gratia salah nggak, Bang? Berarti anda nggak ada jauh bedanya. Iman percaya anda nggak jauh Ulangi, berbeda saya dengan akan Islam. bertanya kepada abang. Pakai begini harus Betul. pakai itu, harus pakai ini. Di satu sisi abang tidak konsisten. Yesus artinya adalah penyelamat. Oke. Di satu sisi Siapa ketika mengatakan ada Yesus sola penyelamat? gratia, apa artinya sola gratia, Bang? Artinya dulu. Kenapa abang risih dengan kata sola gratia? Artinya apa dulu? Karena saya nggak percaya sama perkataan yang dibuat oleh manusia-manusia bapak-bapak gerejamu, Bang. Oke, Karena maksudnya keselamatan begini. itu bukan dari bapak-bapak gerejamu. Paham Oke, nggak sih? artinya sola gratia apa dulu? Mau sola gratia, mau sola apa sekalipun aku nggak percaya itu. Itu namanya Karena itu abang buatan tidak manusia. membuka cara berpikir yang luas. Kritislah kita sedikit. Jangan langsung tentang, tapi penentangan kritis kita tidak apa, mempunyai coba? dasar gitu Oh, loh, sekarang Bang. gini Apa aja kita dah. benar? Ah, Apa? sekarang Sola gini gratia aja. apa artinya? Abang ini kan seorang guru agama pendidikan Kristen kan? Siap, siap, Iya nggak sih? siap, saya. Nah, gini aja Bang. Tadi kan Tuhan Abang ini, kalau memang Anda punya ilmu pendidikan agama ya, saya ini orang nggak sekolah Bang. Ya, Tuhan Anda kan Anda katakan Tuhan Allah, betul? Betul nggak kira-kira? Tuhan Allah, betul, betul, nggak apa-apa. Nah, jadi Tuhan yang sebenarnya itu, apakah kata Allah itu proper name apa generic name coba? Kalau memang Anda orang berpendidikan Bang. Oke. Arti proper name bagi abang sehingga saya sesuaikan nanti pertanyaan itu. Arti proper name apa dulu bagi abang sehingga saya sesuaikan nanti jawaban saya. Nama pribadi. Nama Proper pribadi. name itu adalah nama pribadi dari Siapa Tuhan yang Abang. memberi nama pribadi Kalau, kepada sesuatu? Generic name itu adalah sesembahan. Ulangi. Yang memberi nama pribadi itu siapa? Orangnya langsung atau orang lain yang memberi? Ya itu terserah Anda. Nama pribadi Nah, Tuhan di sini sendiri. Abang tidak mau Nama menjawab. pribadi Tuhan sendiri yang memberi Begini, nama. bagi Tuhan sendiri yang memberi nama. Untuk apa kalau seluruh dunia jadikan untuk apa nama itu bagi dia? Sehingga tidak ada yang memanggil. Enggak, itu nama supaya kita tahu, supaya kita kenal bahwa nama Sang Makanya saya Pencipta. tanya dulu, saya tanya dulu Coba, tadi kan Cek. sebelum saya menjawab pertanyaan abang, Bentar saya dulu, Cek. konfirmasi dulu arah berpikirnya sehingga saya tidak salah menjawab. Proper name itu siapa yang memberi, orang lain atau diri sendiri? Yang maksud abang proper name yang tadi? Berarti Anda nggak paham pertanyaan saya.
pertanyaan mengerti saya bagi nih garis Anda bawah ya. proper name itu Pertanyaan saya pahami dulu, Bang. siap, Makanya sebelum Anda menanyakan balik, kau pahami dulu pertanyaanku. Pertanyaanku tadi di awal jelas. Menurut Anda, jelas? Siap. Menurut Anda nih, kata Allah itu buat Anda sesembahan kah apa nama pribadi? Generic name kah apa proper name? Oke, Menurut nama Anda pribadi. nih. Makanya saya tanya makna yang abang maksud nama pribadi yang tadi. Nanti generic name nanti akan jawab juga. Menurut Sehingga Anda loh, saya tidak Bang. salah Bukan menurut menjawab, saya. Bang. Cuma dua itu pertanyaannya. Pertanyaannya kan gini, Allah menurut kamu, Allah Generic itu name, kalau jawabannya seperti nama generic atau name, sesembahan? Oke, saya jawab generic name. Generic name itu apa? Sesembahan. Sesembahan. Proper name Sesembahan. itu nama. Bentar, Kak. Aku ikutin. Tetapi, nih, aku tunjukin langsung. Siap. Tapi Alkitab kalian ini, Sebenarnya Bang. makanya saya bilang tadi Alkitab ketika dari ayat-ayat ini. Alkitab yang abang jawab nanti saya tanya sebenarnya tadi pertanyaan saya, Bang, sehingga saya tidak salah Iya, menjawab. menurut Proper Anda kan name itu sesembahan. orang yang memberi Bentar dulu, atau Bang. langsung Aku pribadinya tunjukin yang ini. memberi diri nama itu gitu loh. Kan saya tanya. Oke, betul dulu ya, Bang ya. Ya. Saya tidak mau terjebak dengan Bentar dulu pertanyaan ya. abang gitu loh. Narasi abang saya mana? tarik dulu cara berpikir abang sehingga saya bisa menjawabnya gitu loh. Enggak, saya hanya butuh pendapat Anda dan saya bandingkan nanti dengan LI dan kitab yang Abang pakai. Soalnya aku nggak pakai LI, Bang. Saya katakan generic name kalau begitu. Nah, sesembahan, oke. Ya. Tetapi di Alkitab ini, Alkitab yang abang pakai atau Ya. yang dikeluarkan oleh LAI, Ya. kata Allah di situ bukan generic name tetapi proper name. Nih, mana nih ayat? Nanti makanya saya tanya lagi proper name yang abang maksud yang bagaimana. Sebenarnya itu yang saya mau tanya gitu loh yang tadi. Nama gitu pribadi. Kan udah aku bilang proper name itu adalah nama pribadi, generic name itu adalah sembahan. Nih, Makanya bentar ya. yang memberi proper Bentar name ayatnya. itu siapa? Dirinya sendiri atau orang lain atau ada pihak lain? Itu Ya pasti Allah tahu. yang abang sembah lah. Oke, Kan sehingga Tuhan abang kan Allah. ketika Bukan abang tunjukkan proper name yang tadi, maksudnya apa? Berarti yang lain yang memberi, bukan dia sendiri yang memberi, gitu loh. Proper name juga akan menjadi generic name ketika itu saling berbalik-balik, Bang. Jangan langsung digeneralisir. Maknai dulu secara mendalam generic name dengan proper name. Saya akan Terus? berikan ini namanya handphone menjadi proper name lah bagi ini ketika dia menjadi, saya katakan seperti jadi generic name juga itu handphone secara umum itu digunakan sebagai handphone. Jadi kita harus bolak-balik di sana. Tapi bagi Allah ada nggak nama bagi dia sebelum ada bahasa? Nama itu bahasa nggak, Bang? Nama Begini itu loh, bagian dari bahasa nggak? Begini. Saya Aku katanya, paham, saya aku tanya ngerti. lagi. Nama itu bagian Aku dari ngerti bahasa apa maksudnya tidak? kemana Bang Purba. Ya, aku ngerti. Tetapi Oke. makanya kenapa umat Kristen sekarang selalu memakai kata Allah karena Nah. Alkitab sendiri yang memberikan nama itu kepada umatnya. Betul, betul. Lanjut. Paham nggak? Nah, makanya aku tunjukkan ayatnya bahwasanya Tuhan yang abang sembah itu adalah nama pribadi dari Tuhan yang Anda sembah. Makanya kenapa umatnya selalu menyembah Allah Bapa. Ulangi. Di mana dasarnya abang mengatakan itu nama pribadi? Nih, aku ada ayatnya kok. Bentar. Tunjukkan kepada Kejadian saya. berapa ya kemarin? Bentar, aku buka ayatnya ya. Ya, kalau memang itu menjadi proper name dari Allah sendiri, silakan tunjukkan kepada saya ayatnya. Sabar. Kejadian berapa ya? Tuhan Allah. Allahnya huruf besar. Bentar Kejadian ya. 2 ayat 4 bisa. Bukan. Kejadian ayat 4 itu Allahnya huruf kecil. Ya. Ada huruf besar Tuhan, semua. nama Ya. Tuhan ada di sana. Kejadian 2 udah ada itu nama Tuhan. Udah, bentar ya. Ya, Ayat berapa ya kemarin? Bang Jor, yang itu yang ditunjukkan sama
Si Om itu mana ya? Kejadian 6 juga ada, di sanalah orang mulai memanggil nama Tuhan. Tapi nama Tuhan udah dipakai sejak kejadian 2 ayat yang keberapa itu. Pada waktu itulah Juga. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Saya nggak dekat Alkitab sih di sana. Saya lagi di gereja, lagi ngobrol-ngobrol. Oke. Ada kejadian 2 bang. Lihat aja kejadian 2 ayat 4 mungkin di sana kalau nggak 5. Demikianlah Tuhan menjadikan manusia. Kata Tuhan di sana ada. Bukan kejadian 2. Mm-mm. Aku bukan ngambil Tuhannya, tapi Nama Tuhan, Allah segala manusia memang kejadian 5 mungkin istilahnya ada di sana silsilah. yang Tuhan Allah itu di mana ya Kak Jem? Yang Allahnya huruf besar. Ada di kitab Yesaya ada. Tuhan namanya Allah itu ya? juga. Iya, saya tahu itu. Bang Jar? Allah namanya. Tahu. Kejadian 40 Lupa aku, sebentar. Yesaya 42 mungkin kalau nggak salah. Yesaya 42 bang. Enggak, di Keluaran ada. Enggak ada, Di bukan, Keluaran bukan. enggak? Keluaran 13, Keluaran 3, 15, 16, 17. Yang Allah besar semua kejadian Yesaya 42 bang. Tuhan, tapi Allahnya yang dibuat, bukan Tuhan yang huruf besar semua. Di Nehemia kalau nggak salah. Di Keluaran juga ada kemarin. Gak usah lah dibahas. Maksudnya abang bagaimana tentang proper name, generic name yang tadi tentang Tuhan itu? Coba. Apa yang Maksudku, menjadi masalah bagi abang sehingga saya coba memberikan narasi saya gitu loh. Berdasarkan apa yang saya pahami. Apalagi abang menyinggung saya sebagai guru agama Kristen kan begitu, berarti profesi saya sebagai guru harus saya pertahankan dong gitu loh. Oke, aku langsung ke poinnya ya Bang. Siap, siap. Tentang dasar iman, tentang Allah yang disembah sama Abang mengatakan sesembahan, tetapi yang lain mengatakan adalah nama pribadi daripada Tuhan Bapa itu sendiri. Oke? Oke, nama Aku pribadi. bisa Betul. Abang baca nanti di KGK 841 bahwasanya Tuhan yang disembah oleh umat Katolik adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda kan guru pendidikan agama Kristen. Di catatan Siap. kaki ketika LAI mengeluarkan ini kan TB1 nih. Ini kan TB1, ya kan? Ketika LAI mengeluarkan TB1, LAI juga mengeluarkan yang namanya catatan kaki, buku kecil yang segini. Jadi Ya kan? masalahnya apa bang? Catatan Kira-kira? kaki di sana LAI. Apa dikatakan oleh LAI? Kata Allah di sana, LAI mengatakan adalah kata Allah itu adalah Tuhannya orang Islam. Amos 5 ayat 27. Berapa? Amos 5 ayat 27. Amos ayat 27. Tapi LAI tetap mengadopsi kata Allah itu sendiri, bahkan membuatnya menjadi pribadi. Bang, Nih. gini dulu supaya kita sama-sama dalam mempunyai Amos 5 ayat 27. Dan Ulangi, aku Bang. akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh, ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Oke, terus masalah Allah semesta alam apa masalahnya di situ, Bang? Apa Yang arti Allah? namanya Allah Apa semesta arti Allah alam, sebenarnya? propernya. Arti Allah Ada apa, Bang? lagi. Enggak, saya tanya dulu arti Allah di situ Nah, apa? itu kan orang Islam. Kan aku kan sudah katakan, bahkan LAI sendiri mengatakan kata Allah itu adalah Tuhannya umat Islam. Kata siapa seperti itu? Catatan kaki LAI, Anda bisa cek, bisa cross cek. Beli bukunya, Oke, Bang. saya tidak ambil pusing dengan itu. Karena Allah di situ, Allah artinya Allah sebagaimana apa? Ini makna Allah. Hmm. Kalau dari makna Allah menurut saya
menurut Ya. dari yang saya baca nih dari kitab Yosua, Ya, yang Yosua artinya katakan di lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Allah artinya apa, Bang? Kita berujuk kepada umat Islam. hah? Tuhannya umat Islam. Kata siapa? Anda bisa cek cross check di kamus KBBI. Lihat, Abang bisa buka layar di sini. Coba lihat kamu KBBI. Coba apa makna Allah? Coba lihat dulu. Jangan langsung Abang buat statement seperti itu. Apa siapa aku yang salah atau Abang yang salah? Lihat dulu arti Allah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buka dulu, Bang. Abang langsung buat seperti itu tanpa mempunyai dasar. Buka KBBI ya bangku kata Allah di Buka sana. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia online juga bisa. Bisa Abang buka layarnya. Coba cari apa itu Allah. Tuhannya umat Islam. HP saya cuma satu, bro. Nih, Maksudnya gini, Alfa. Apakah di KBBI itu tertulis Allah itu sebagai Tuhannya umat Islam? Siap. Itu loh. Lihat dulu, lihat Aku dulu, pernah lihat. baca, G. Tampilkan kepada kita bisa dilihat orang. Pertanggungjawabkan omongannya, Bang. Oke, bentar ya. Kayak mana nih caranya bagi layar ini? HP aku nggak bisa bagi layar, Cok. Nah, oke sama, saya juga memang hanya satu handphone di sini. Bang Jordan, bantu dulu, Bang Jordan. Bang Jordan. Siapa mungkin ada yang bisa mencari dari teman-teman kita yang bisa bagi layar tentang KBBI apa makna Allah? Makna Allah itu merujuk pada nama Tuhannya orang RT 6 bro. Iya, jadi merujuk pada nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kita kan diskusi di sini ilmiah jadinya karena saya dituntut sebagai guru gitu loh. Coba Bang Jordan, bukakan KBBI Bang Jordan. Iya, Biar dia itu namanya percaya. guru. Siapa tahu saya salah sebagai Ini guru. Ejek saya sebagai guru. aku baca dalam Tampilin aja. dalam KBBI Allah merujuk pada nama Tuhan dalam bahasa Arab atau nama Tuhan yang disembah atau oleh titik dua itu ya, umat Mbak, ya, titik Muslim. koma ya. Titik dua, lanjut apa bahasanya lagi? Sambungannya. Jangan kita Kata ini juga bisa bisa merujuk pada Sang Pencipta alam. Ya, Bro Jordan aja tuh besarin. Besarin berarti Jordan. tidak hanya satu maknanya itu gitu loh. Jangan kita sepotong-sepotong. Kok seujon? Itu Besarin fakta. tolong. Narayan, Tunjukkan coba kepada besarin kita dong. sehingga kita maknai itu sebenarnya KBBI-nya. Coba Nih, lihat. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta yang maha sempurna, ada Tuhan titik yang Maha koma Esa, di situ, Bang. yang Berarti ada disembah, makna yang lain. beriman demi apa? Tuhannya Ada orang makna yang Arab. lain, tidak satu makna itu. Tuhannya orang Arab. Itu satu makna. Makna yang lain bagaimana? Pencipta? Yang lain bagaimana? Ih, coba Bang, apa arti bunga? Apakah hanya yang mekar atau mungkin ada bunga, Bang? Lihat kamus begitu, Bang. Cari makna yang lain sesuai kita gunakan. Nggak, gini. Kok cari Kalau makna yang lain merujuk, lagi? kalau Itu ini loh. Ini, itulah Pak, pentingnya kalau belajar, merujuk Bang. itu, Abang ejek saya kalau- sebagai saya tidak sekolah katanya. Saya seakan-akan kalau menuntut saya sebagai merujuk orang yang itu bersekolah gitu loh. bukan hanya satu arti, itu lebih Nah, dari satu, itu lebih dari maknanya. satu. Holistik Kita harus pahami dilihat, dulu Bang. merujuk gitu loh. Kita ini kayak gimana ketika ada dikatakan seperti itu nggak bisa bertanggung jawab kan imannya menggunakan kata Allah dalam Alkitab. Satu makna memang itu. Coba tampilin lagi Bang dari KGK 841 tadi Bang Jordan. Coba. Ulangi, apa arti bunga? Apakah hanya mekar? Ada nggak bunga, Bang? Ada nggak bunga cinta? Apakah hanya yang mekar itu arti bunga? Begitu juga kata Allah. Ah, Tapi gini 841. Bang. Bang Pur, tapi gini. Kan tadi kan aku udah kasih tuh buat Enggak, aman dulu kata Allah yang tadi dari KBBI ya, aman dulu ya. tidak aman sih karena di Ya, KBBI terima kasih kalau udah mengerti akan makna Allah yang sebenarnya, bukan satu makna. Coba buka Bang Jordan biar dia lihat lagi tuh. Ya, saya lihat. Yang dari KGK. Oke.
KGK 841 sama catatan kaki LAI mengenai tentang kata Allah. Betul itu inflame. Kristen harusnya pede dengan identitas Tuhannya sendiri. Gengsi dong. Masa nama Tuhan comot ke tetangga? Betul itu. Apa yang bilang comot? Makanya Akhirnya ke para BBI itu para jelas, pengikut bang, nggak tunggal ini. nyomot, bang, nggak nyomot. Nyomot lagi udah jelas Nyomot lah. artinya di situ. Itu Allah Jawa Justru Jalla Kristen itu nyomot lah. sih. Kok nyomot? Arti Allah itu kan ada beberapa 3 maknanya di situ loh, bang. Bang Pur, Anda tahu nggak Alkitab yang diterjemahkan oleh LAI ini sebelum terjemahan baru, terjemahan lama, LAI ini menerjemahkan dari mana? Nggak usah dulu kita berdebat dulu. Arti makna Allah itu udah dapat dimengerti dulu ya, supaya kita maknanya Iya. konsep kita berpikir sistematis gitu loh, nggak lompat sana lompat sini, sehingga ketika mempunyai basic pemahaman yang mendalam, ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain, kita kembali kepada rumusan yang awal dulu gitu loh. Nama Allah itu nanti tidak lagi bias kepada nama yang apalagi RT6 itu penghinaan bagi kita sebenarnya seperti itu gitu loh. Jadi kita harus konsisten menggunakan itu karena Alkitab atau KBBI ada rujukannya untuk menggunakan itu. Jadi itu kita pahami dulu sehingga kita masuk diskusi yang lain nanti gitu loh. Pencipta alam semesta bukan nama buat kita, tapi kepada mereka yang Arab memang sah-sah saja, kita nggak salahkan. Apakah kita disalahkan menggunakan itu, kita menggunakan KBBI? Saya katakan, kaulah bungaku, kaulah cintaku kepada istri saya. Apakah yang mekar di sana tumbuhan? Dia tumbuhan. Enggak, kita maknai bunga yang saya maksud itu apa gitu loh. Udah bisa aku ngomong? Siap, lanjut. Mau anda tarik sekalipun dari original teks dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia sebenarnya, sesungguhnya ya, kalau LAI menerjemahkan Alkitab itu dalam Akan harus menjadi Ya sabar dulu ya teman-teman, ini masih di push di komalnya Deborah. Karena ini pakai sistem web jadi nggak bisa melihat kalau di push ini. Coba saya reload ya. bukan kata Nah ini masih ini ya, coba saya reload lagi. Kalau hostnya lagi nge-push ini akan blank ya teman-teman, sabar dulu ya, ini seru ini. bahasa Melayu ke dalam. Aduh, sabar dulu ya teman-teman. Ini seru ini. Antara grupnya Marsion, kayaknya di Katolik yang satunya ini. Seru di sini nih. Kristen penyembah Allah miliknya Islam dengan Kristen penyembah Yesus. Kalau kita yang Muslim menyebutnya Allah ya. Beli bukunya. Nah ini masih, aduh ini kemana sih Deborah ininya ini, kok masih nge-push saja teman-teman. Sabar ya, atau saya geser sebentar ya, saya geser ke ini ruang Katolik, saya geser aja daripada nunggu situ push. Harusnya kan, cuman mungkin perbedaan aja definisi penyembahan, kata Coba menyembah di dan Unitarian. Satu yang bersifat mulia gitu. Nah kalau misalkan ya, kalau Tadi di sana misalkan seru ya. katakanlah gini, iblis nggak kudus, terus ketika dia menghadap Bapa Surgawi, ya dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya kita geser ke komalnya Unitarian ini, yang tadi sudah saya live-kan ya, yaitu dengan Abdon Sagala. Di sini Unitarian lagi action ini, kita dengarkan dulu ya. Ya. Hancur, enggak lah, mana ada lu dapat istilah hancur dari mana? Hancur, hilang atau tidak bisa masuk. No, enggak. Fakta di Alkitab, fakta di kitab Ayub, iblis tuh bisa, bahkan dia bisa ikut sidang sorgawi di antara malaikat itu. Lu bayangin mereka lagi pada ngobrol, iblis ada di situ dan mereka ngobrol, bahkan Allah Bapa sendiri berkata, iblis lu dari mana?
Gitu kan. Makanya pas gue baca itu ketawa-ketawa. Iblisnya Ya. berhasil memprovokasi Tuhan lagi kan. No, kalau gua lihat ya, kalau gua lihat kayaknya sang Bapak Sorgawi ini terhadap ciptaannya tuh kayak bapak dengan anak sih. Kalau gua lihat ya, kalau lu kan mandang dari sisi, oh kok Bapak Sorgawi bisa diprovokasi? Enggak. Bapak Sorgawi itu memiliki kehidupan yang kayak manusia seutuhnya Yuni, gitu loh. biar gue cerita. Iya, coba. Kan di situ iblis sedang berkata, dia kan tetap tidak akan menghujat engkau karena engkau memberikan dia Iya, berkat. kesehatan, Iya, kekayaan. berkat. Sekarang coba kamu tarik semua itu, lalu saya cobai. Ditarik Tuhan, dan terakhirnya Ayub kan berhasil mengeluh kepada Tuhan. Ya, Lalu kita apa geser dikatakan dulu Tuhan? ke Tidakkah ruangannya kamu Depura. Itu bang, kan aku udah kasih tahu tadi. Ya, kita geser Allah ke menu itu utama bersumber ya. dari bahasa Melayu. Masih muter-muter Kata mereka tuh, siapa rebutan bahasa Tuhan. Melayu? Anda boleh cross check. Oke, masuk ke bahasa Melayu dari mana sumbernya? Pasti Allah itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab tidak kenal kata Allah. Terus? Allah. Ya ampun. Bahasa Arab itu Robi. Terus kalau bahasa Indonesia sebelum masuk itu sebenarnya apa? Dewa, karena itu bahasa Sanskerta. Asal Selamat sore. Selamat Iya, sore. Allah berasal dari bahasa Selamat Arab. sore juga Bang dua-duanya. Yerusalem. Abang Leng ngomong Bang, capek aku. Selamat sore. Ya, selamat sore. Sore. Salam sejahtera, salam toleransi, salam Biar- NKRI, biar harga mati. dibolehkan. Boleh saya izin 1-2 menit mungkin? Siap Bang, siap. Boleh? Jangan tendensiun. Oke, baik. Saya rasa bukan saya ingin membantu ataupun saya ingin menghujat, tidak ada. Tetapi semata-mata saya terpanggil naik untuk sekedar memberi edukasi kepada Pak, siapa namanya, Laingan Purba. Poin pertama adalah kita harus bisa membedakan mana proper name dan mana generic name. Oke. Setuju. Mari kita uji apakah kata Allah, mari kita uji apakah kata Allah ini proper name atau generic name. Dengan mudah kita bisa melihat di belahan dunia lain terjemahan Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa lokal. Contoh, di China sana, di Tiongkok, semua Al-Quran terjemahan dituliskan dalam bahasa lokal, bahasa Tiongkok. Tetapi nama kata Allah tidak berubah menjadi Dewi Kuan Yin. Kita pergi ke Asia Selatan, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, India. Semua terjemahan Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa lokal, bahasa Hindi dan Urdu. Tetapi ada yang tidak berubah, yaitu kata nama Allah tidak berubah menjadi Dewa Bisma, Wisnu atau Krishna. Kemudian terakhir kita ke Jepang. Terjemahan Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa lokal dalam huruf kanji. Tetapi ada yang tidak berubah. Kata nama Allah tidak berubah menjadi Dewa Shinto. Ini membuktikan bahwasanya kata nama Allah adalah proper name. Bukan bahasa yang bisa diterjemahkan. Tetapi ilah kita bisa diterjemahkan. Di Italia berarti Dios. Di China berarti Sen. Di Inggris God. Di Indonesia Tuhan. Ini jelas membuktikan perbedaan antara proper name dan generic name. Lantas timbul pertanyaan dengan pemaparan saya tadi. Disematkan kata nama Allah ini proper name atau generic name? Saya rasa teman-teman juga mempunyai memiliki kecerdasan ya. Saya tidak menjudge di sini. Kemudian kedua, dari aspek manapun Pak Purba, baik dari aspek terminologi bahasa merujuk kepada kitab sucinya masing-masing, suka atau tidak suka, akui atau tidak akui, kata nama Allah yang tersematkan di Bible terjemahan bahasa Indonesia diambil dari Islam. Contoh, saya bilang dari aspek terminologi bahasa merujuk kepada kitab sucinya masing-masing. Jika seseorang bertanya kepada Muslim, "Hei Muslim, Utslim, kau jangan seenaknya saja mengklaim kata nama Allah. Coba tunjukkan sama saya dari original teks Qur'anmu." Maka dengan mudah Muslim menunjukkan. Tetapi kalau ada orang yang sama memberikan pertanyaan yang sama kepada Pak Purba, "Yang terhormat Pak Purba, kau mendisklaim bahwa itu bukan milik Islam. Tunjukkan dari 3 original sumber kekristenan, Bible." Misalnya, Kristen Asyriak menggunakan bahasa Aramaik. Ortodoks dan Katolik menggunakan bahasa Yunani. Kristen Mesianik mengklaim menggunakan bahasa Hebrew. Dari 3 original teks Bible kekristenan pun tidak dapat ditemui Pak Purba. Kemudian dari aspek kedua, internal Tanggapi historical Nusantara. Tadi Ditambah sudah lagi, disebutkan. Bang. Bisa saya tanggapi dulu? Izin. 1 menit lagi, biar saya tuntas, biar dapat poinnya Pak. Biar dapat poinnya.
Kemudian dari aspek kedua, internal historical Nusantara, perlu diketahui, suka atau tidak suka, akui atau tidak akui, bahwasanya sejarah mencatat pada saat Bible diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, melibatkan, betul tadi saudara siapa yang nyebut, melibatkan seorang ulama bernama Abdullah bin Abdul Qadir Al-Munshi. Kemudian saya sering temukan, ya, oke, betul. Kemudian kita coba lagi, kita keluar secara global, secara dunia. Betul, saya akui bahwa ada kekristenan yang menggunakan istilah-istilah bahkan nama Allah atau ilah ya, yaitu Betul, ilah. Alkitabul Al-Muqaddas. Saya sebagai seorang muslim, saya membenarkan bahwa benar adanya ada kekristenan yang menerjemahkan Bible dalam bahasa Arab, yaitu Alkitabul Al-Muqaddas namanya. Digunakan oleh Kristen Koptik di Mesir. Akan tetapi yang perlu kita cermati, supaya fair play, maka kita merujuk, kita cermati, kita gali lebih dalam. Sejak kapan Alkitabul Al-Muqaddas ini ada? Yaitu merujuk kepada independen, tidak berasal dari internal keislaman, yaitu merujuk kepada manuskrip Mount Sinai Arabik atau lebih populer dikenal dengan Kodeks 151. Ternyata setelah diuji karbon, Alkitabul Al-Muqaddas adanya baru di abad ke-9 atau lebih tepatnya lagi di 867 Masehi. Terima kasih teman-teman atas kesempatan waktunya. Salam sejahtera, salam toleransi, salam NKRI harga mati. Oke, makasih Pak Jer. Gini, nama saya Laingan Purba. Ulangi ya, nama saya Laingan Purba. Purba itu adalah marga, Laingan itu adalah mempunyai makna. Maknanya adalah dalam bahasa kami adalah yang terbaik. Yang terbaik itu dijadikan sebagai proper name kepada saya bukan oleh saya. Tapi ada orang yang memberi, orang tua saya memberi nama. Ketika itu merujuk kepada nama saya, dimanapun saya berada, nama saya tetap ditulis nama, name, Laingan Purba. Tapi ketika masuk ke dalam makna, yang terbaik itu masuk ke Inggris, you are the best, yang terbaik katanya. Bukan lagi you are the Laingan, tapi you are the best katanya. Jadi kita harus melihat itu sebagai proper name atau mungkin mengarah kepada makna yang terkandung pada kata Laingan itu sendiri. Saya setuju dengan pernyataan abang yang tadi Pak Jer gitu ya. Ketika memang Allah itu merupakan proper name seperti KBBI yang tadi sesuai dengan bahasa Arab yang tadi saya setuju. Tapi ketika itu makna kedua terdapat dalam kamus bahasa Indonesia yang tadi adalah pencipta langit dan bumi, apa kira-kira yang tepat kepada istilah setempat tentang pencipta itu adalah kadang dijadikan Theos, bagi kami Dewata, gitu di Bata Jahuba. Artinya ada kalanya itu harus diganti dengan makna yang terkandung dalam penggunaan kata Allah itu sendiri atau ilah yang tadi. Jadi saya nggak salahkan Pak Jer ketika itu memang proper name yang merujuk kepada makna bahasa Arab yang tadi KBBI itu. Saya setuju akan hal itu karena itu makna proper name. Tapi ada makna yang lain. Saya bilang tadi nama saya adalah Laingan Purba, artinya dalam bahasa kami adalah yang terbaik. Ketika saya tulis nama saya Laingan Purba tidak akan berubah dimanapun berada. Tapi ketika makna yang terbaik itu yang harus saya tunjukkan, berarti you are the best, bukan you are Laingan lagi gitu loh. Lain, kenapa Anda bersikukuh mempertahankan kata Allah dalam iman Anda? Karena itu kamus bahasa Indonesia ada arti nama itu, Bang, Mbak. Bang Jerry, kayaknya dia nggak masuk. Ada tadi makna yang pertama adalah nama. Nggak apa-apa teman-teman. Yang kedua adalah pencipta langit dan bumi. Yang ketiga adalah Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Jadi kami begini Pak dalam makna yang lain. Saya bandingkan dengan bunga yang tadi. Apa artinya bunga? Ketika saya akan kaulah bungaku kepada istri saya, apakah itu tumbuhan yang mekar? Enggak. Ada makna yang terkandung baik. dalam gitu loh. Baik. Saya rasa netizen yang bisa menilai ya, tetapi saya ingin menyikapi atau berkomentar tentang narasi yang Anda bangun tadi, sadar atau tidak sadari, justru Anda mendukung apa yang saya bawakan sebelumnya. Karena yang sedang kita bicarakan, sebentar Pak, bisa gantian, oke. Karena yang Anda bangun narasi tadi memperkuat, ya kan, pemaparan saya tentang proper name dan
Generic name tadi yang saya kasih contoh di belahan dunia lain ya kan tidak berubah. Itu menandakan gitu. Lantas timbul pertanyaan, apa sih pentingnya sebuah nama? Anda lari kepada substansi makna. Oh sangat Pak. Nama itu sangat. Saya ambil analogi begini aja Pak. Ini supaya mencairkan suasana ya teman-teman yang di atas maupun di bawah. Pak Laingan mohon maaf ya Pak. Ya mohon maaf ya Pak. Pak Laingan andai punya istri namanya Ratih. Tiba-tiba Ibu Rati ini di dapur memanggil, Anda memanggil Bu Rati. Sayangku Dewi kemari. Kira-kira tutup panci melayang nggak ke Bapak? Karena proper name-nya telah berganti. Nah, itu yang saya maksud, Pak. Oke, tapi saya ketika saya katakan, hai bungaku, saya bilang marah. Sebentar, Pak. Santai, Pak. Aku bukan si bunga, Bayangkan, Pak, betapa pentingnya sebutan pemanggil nama sebagai proper name ya terhadap makhluk sesama makhluk Anda dengan istri Anda. Aduh, ngepus lagi teman-teman, ngepus lagi. Tapi sudah cukup ya saya kira dari saudara kita yaitu Bang Jerusalem itu saya sangat kenal dan memberikan penjelasan kepada otan-otan yang masih meributkan nama Allah itu ya sebenarnya adalah nama Tuhannya orang Islam. Tapi ya Kristen yang masih memakai nama-nama Allah itu menurut saya disahadatkan aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup ya. Ini udah 1 jam. Kita sudah dapat poin-poinnya yaitu sesama Kristen pasti gontok-gontokan kalau memperdebatkan masalah nama Tuhannya. Nanti kalau ada yang menarik lagi baru kita akan live-kan lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.